KSP Guna Prima Dana atau Koperasi GPD belum lama ini menggelar rapat anggota tahunan, RAT, di kantornya. Dalam RAT yang dihadiri oleh jajaran pengurus, pengawas, serta perwakilan anggota tersebut terungkap kinerja Koperasi GPD sepanjang 2022 sangat membanggakan. Semua indikator kinerja baik itu penghimpunan dana, kredit, aset, sisa hasil usaha menunjukkan peningkatan yang sangat mengesankan. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung Made Widiana usai acara menjelaskan KSP Guna Prima Dana adalah koperasi modern dan koperasi percontohan di Badung bahkan di Bali. Koperasi ini adalah koperasi sehat dengan nilai pemeringkatan 3A. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatannya sangat baik dengan tingkat kepatuhan yang sangat luar biasa. Angka kredit macet koperasi ini juga sangat rendah yakni 1,3% atau jauh di bawah batas yang ditetapkan yakni 5%. Secara umum koperasi di Kabupaten Badung ya sudah berjalan sesuai dengan perkembangan, tetapi setelah COVID ini memang ada beberapa koperasi yang sampai kekurangan likuiditas ya, termasuk juga ada koperasi yang di dalam pengelolaannya perlu ditingkatkan. Jadi ya itu berpengaruh dari SDM yang ada dan sebagainya, termasuk juga peran serta daripada anggota itu perlu ditingkatkan. Semua itu koperasi itu kalau tidak berkolaboratif ya, pengurus, pengawas dan anggota itu ya koperasi itu akan menjadi stagnan. Nah, jadi khusus untuk koperasi Guna Prima Dana ini ya, yang merupakan kalau kami di Badung ini kami pakai sebagai contoh koperasi yang harus diikuti oleh koperasi-koperasi yang lain ya. Jadi koperasi yang sudah mendapatkan pemeringkatan koperasi itu dengan sangat memuaskan dengan AAA dan dari penilaian kesehatannya Penkesnya itu sudah sangat luar biasa dengan nilai 83 itu merupakan koperasi yang sehat, itu sangat luar biasa. Jadi kami dengan koperasi Guna Prima Dana ini tidak menyaksikan lagi, tetapi kedepannya selalu harus tingkat kehati-hatian di dalam pengelolaan. Saya kira demikian, Mas. Sementara Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali Iwayan Ekadina mengatakan sangat mengapresiasi berbagai terobosan yang diambil oleh Koperasi GPD. Apa yang dilakukan oleh Koperasi GPD bisa dijadikan contoh oleh koperasi lain di Bali. Salah satu terobosan itu adalah mendaftarkan semua anggota dan pengurus Koperasi GPD ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik untuk KSP Guna Prima Dana, ini kalau kami dari provinsi menilai adalah koperasi yang sangat sudah modern. Koperasi modern yang telah dikelola secara profesional oleh pengurus, manajer maupun pengawas itu sendiri sangatlah merupakan suatu yang kita sebut langkah maju. Sedangkan pemerintah pusat baru merencanakan membentuk koperasi modern. Tapi kita di Bali, di Kabupaten Badung sudah memiliki koperasi modern seperti Guna Prima. Jadi kita bicara koperasi modern terkait dengan pembinaan kita dari pemerintah Provinsi Bali, tentu saja tidak terlepas dari regulasi yang ada. Regulasi itu bagaimana mengelola koperasi itu tidak keluar dari rel undang-undang yang berlaku. Nah, untuk itulah kami setiap tahunnya pasti melakukan pembinaan, pengawasan baik dari tata kelola, baik dari segi manajemennya dan struktur organisasi. Dan tentu yang paling penting adalah keaktifan anggota dan pertumbuhan anggota. Nah, tentu saja dengan melihat itu kita bisa meningkatkan atau memberi penilaian yang baik. Itu dikatakan baik dan baik. Kalau Nipo Provinsi saat ini memiliki jumlah 238 untuk provinsi. Namun secara keseluruhan kita memiliki koperasi 5.285 terdiri dari kabupaten kota, termasuk kalau untuk di Provinsi Bali kita memiliki koperasi yang sudah pada level sehat. Nah, memang ada di bawahnya cukup sehat. Tetapi langkah-langkah yang kita lakukan tidak hanya dengan sehat itu sendiri, biar bisa keluar yang namanya sehat dan sangat sehat.
Nah, walaupun itu di aturannya belum disebutkan. Nah, inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Salah satunya, kita selalu melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian koperasi itu sendiri. Setiap tahun wajib kami lakukan. Dan begitu juga pelatihan-pelatihan yang kami lakukan kepada koperasi yang belum sehat atau cukup sehat untuk bisa menjadi sehat. Dengan cara melatih pengurus, melatih tata kelola, melatih manajer, dan melatih anggota. Sementara manajer utama KSPGPD Wayan Suyatna menjelaskan ke depan berbagai kebijakan telah disiapkan untuk meningkatkan kinerja koperasi ini. Selain membuka kantor cabang di Denpasar, KSPGPD juga akan memperkuat sistem teknologi informasinya untuk menjadi koperasi yang semakin modern. Pelayanan yang terbaik kepada anggota dan seluruh masyarakat adalah tujuan utama KSPGPD. Melihat kondisi laporan keuangan kita di tahun 2022, di mana aset kita meningkat 50% dari tahun 2021, dari 203 miliar menjadi 309 miliar. Langkah awal yang kita sudah lakukan di tahun 2023, di mana kami Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana saat ini sudah menjadi koperasi NIPU Provinsi Bali. Yang kami lakukan yang pertama adalah pengembangan kantor cabang. Yang pertama sekarang sudah kami akan buka di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Raya Sesetan. Nah, ini dalam rangka juga mengurai likuiditas kami yang saat ini nilainya sudah 45%. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan pengembangan kantor cabang ini nanti layanan kami kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana tentunya akan lebih luas, kemudian lebih terjangkau, dan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita terus mengembangkan layanan digital lewat GPD online, karena berdasarkan laporan kita di tahun 2022, volume kita di GPD online sudah mencapai 13 miliar, dan itu tentu terus kita kembangkan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali. Sekarang kita lagi pengembangan untuk QRIS, sehingga nanti UMKM guna Primadana ini bisa kita akuisisi lewat QRIS-nya Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana, sehingga pelayanan kita akan lebih maksimal. Kemudian berikutnya kita akan segera melakukan penandatanganan kerjasama dengan PIP, Pusat Investasi Pemerintah, itu untuk penyaluran ultramikro, kredit ultramikro dengan Kementerian Keuangan, yaitu PIP, sehingga nanti diharapkan UMKM nanti bisa terjangkau dengan suku bunga yang murah, sehingga dengan demikian kita bisa menguasai sektor pinjaman ini dari hulu sampai hilir, dari mikro, kemudian di atasnya ada menengah, dan sampai yang tertinggi itu pinjaman multiguna. Untuk sistem kita selalu upgrade setiap tahun sesuai dengan kebutuhan kita di Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Dan saat ini kita pengadaan IT itu IT sendiri, bukan melalui vendor, sehingga ini memudahkan kita untuk terus selalu berkembang di digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman, merujuk daripada apa yang dialami kita 2 tahun yang lalu, yaitu di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pengembangan kita sekarang ke arah digitalisasi, sehingga nanti layanan kepada anggota itu bisa lewat satu genggaman, itu lewat mobile banking. Seperti itu.